Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Sebelum kita mulai, saya harap kepada teman-teman semuanya untuk menyaksikan video ini sampai selesai dan benar-benar didengarkan, benar-benar diperhatikan. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang isim isyarah, ya. Isim isyarah ini teman-teman dibagi menjadi dua. Ada isim isyarah lil ba'id, ada isim isyarah lil qarib. Ya, isim isyarah untuk jaraknya yang jauh dan isim isyarah untuk jarak yang dekat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang isim isyarah untuk jarak yang dekat saja atau lil qarib. Nah, teman-teman, dalam isim isyarah itu lil qarib ini dibagi menjadi dua. Ada hadza, kemudian ada hadhihi. Nah, isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk untuk jarak yang dekat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dua jenis, ada hadza, kemudian ada hadhihi. Nah, tugasnya teman-teman isim isyarah ini adalah lil qarib ini untuk digunakan ya ketika melihat benda yang ada di sekitar teman-teman, yang ada di dekat teman-teman itu sendiri. Maka teman-teman menggunakan isim isyarah dalam bahasa Arab itu yaitu hadza dan hadhihi. Nah, hari ini kita akan memberikan Pak Arul akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penggunaan kata hadza dan kata hadhihi. Nah, baik teman-teman. Hadza ini digunakan ketika teman-teman menemukan kata benda dalam bahasa Arab yang tidak memiliki tak marbutah. Seperti contoh yang ini. Ya. Seperti contoh ini, hadza miftahun. Ini kunci. Miftahun ini tidak memiliki tak marbutah. Maka dia harus berpasangan dengan hadza. Hadza miftahun. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kata benda atau jenis kata benda, jenis benda yang tidak memiliki tak marbutah dalam bahasa Arab, maka dia harus berpasangan dengan hadza. Ya, hadza miftahun. Ini kunci. Ya. Nah, kita akan menunjukkan benda yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau teman-teman temukan meja, maka teman-teman sebut hadza maktabun, ini meja. Atau teman-teman menemukan misalnya kursi, ya seperti pada contoh yang saya buat ini, kursi, ya, maka teman-teman menggunakan kata hadza kursiyun. Nah, hadza ini juga teman-teman digunakan untuk jenis benda dalam bahasa Arab yang tidak memiliki tak marbutah. Ingat, yang tidak memiliki tak marbutah. Seperti kursiun, tidak ada tak di belakangnya. Seperti miftahun, yang tidak ada tak di belakangnya. Maka ini harus berpasangan dengan isim isyarah hadza. Nah, teman-teman, saya akan berikan satu contoh lagi yang biasa kita gunakan di setiap harinya. Di ruang kelas misalnya ada kursi, ada meja, ada pulpen, ada buku, maka teman-teman harus menggunakan isim isyarah yang dekat, yang jaraknya dekat dengan menggunakan kata hadza. Ya. Kalau teman-teman ingin menunjukkan suatu benda itu yang jaraknya dekat, maka kita harus menggunakan kata hadza. Hadza maktabun. Ya, ini meja. Hadza kitabun, ini buku. Nah, seperti contoh yang ini yang saya berikan, hadza miftahun, ini kunci. Nah, kata hadza isim isyarah untuk kata tunjuk ini, ingat sekali lagi hanya digunakan untuk kata benda yang jaraknya dekat dan kata benda yang tidak memiliki tak marbutah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada hadhihi. Nah, hadhihi adalah kata benda, adalah isim isyarah lil qarib. Ya. Hadhihi ini adalah isim isyarah lil qarib. Kata tunjuk jarak dekat.
ya, kata tunjuk jarak dekat. Nah, hadhihi ini sama dengan artinya hada. Sama artinya hada. Hada artinya ini, hadhihi juga sama-sama artinya ini. Hanya saja penggunaannya yang berbeda. Ya, penggunaan yang berbeda. Kalau hada yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu adalah hada, isim isyarah hada ini harus berpasangan dengan kata benda yang tidak memiliki tak marbuta. Sedangkan hadhihi ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk berpasangan dengan kata benda yang memiliki tak marbuta. Contohnya papan tulis, ya, saburatun. Ya, papan tulis, saburatun. Nah, kita mau sebut hadhihi saburatun. Ya, hadhihi saburatun. Contohnya saya berikan. Nah, saya berikan contoh yang ini. Di sini contohnya hadhihi saburatun. Ya, saburatun. Iya, hadhihi saburatun. Ini papan tulis, ya. Nah, tak yang ada tak marbuto yang seperti yang saya garis bawah ini, maka dia harus berpasangan dengan hadhihi. Nah, kalau contoh benda yang hada misalnya meja, ya. Hada maktabun. Hada maktabun. Ini meja. Ya, maka di belakang ba-nya ini tidak ada tak marbuta. Ya, di belakang ba tidak ada tak marbuta seperti saburatun ini, maka dia harus berpasangan dengan hada. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membedakan pasangan untuk hada dengan hadhihi, maka teman-teman harus bisa menentukan jenis kata bendanya. Ya, kalau dia bendanya muannas yang ada tak marbuto yang seperti yang saya garis bawah ini, maka dia harus berpasangan dengan hadhihi. Kalau dia kata bendanya di dalam bahasa Arab, ya, kalau di dalam kata benda maktabun yang tidak memiliki tak marbuto, maka dia harus berpasangan dengan hadha. Nah, demikian juga untuk orang. Misalnya Ahmad, hadha Ahmad, ya. Hadza Ahmad, dilihat jadi jenis kelaminnya. Ahmad kan laki-laki, berarti hadza Ahmad. Maka Ahmad ini harus berpasangan dengan hadza. Misalnya ada Ahmad di dekat kita. Lihat di dekat kita ada Ahmad, hadza Ahmad, ini Ahmad. Ya, ini contoh untuk orang. Kalau untuk perempuan jelas, ya, lihat dari jenisnya. Dia hadhihi ini harus berpasangan dengan jenis orang yang berjenis kelamin perempuan, misalnya Fatimah atau Aisyah. Hadhihi, ya, Aisyah. Hadhihi Aisyah. Hadhihi Aisyah, ini Aisyah, ya. Ketika teman-teman menunjukkan benda yang jaraknya dekat atau orang yang jaraknya dekat dengan kita, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini isim isyarah lil qarib, yaitu hadza dengan hadhihi, ya. Hadza dengan hadhihi ini adalah isim isyarah lil qarib, yaitu isim isyarah kata tunjuk yang jaraknya dekat, yang digunakan sesuai dengan jenis penggunaannya. Kalau hadza, dia harus berpasangan dengan kata benda yang tidak memiliki tak marbuta, atau orang yang berjenis kelamin laki-laki, misalnya hadza Ahmad, hadza Fadil, hadza Amir, hadza Umar, ya, hadza Utsman, ya. Ini dipakai untuk kata hadza kalau jaraknya dekat, ya. Kalau jaraknya jauh, nah minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang yang untuk jarak yang jauh. Nah, untuk hadhihi demikian, hadhihi saburatun, ya, ini papan tulis. Hadhihi Aisyah, ini Aisyah. Kalau contoh benda yang lain, hadhihi maktabatun, ya, maktabatun, ini perpustakaan, ya, hadhihi maktabatun. Nah, ini teman-teman isim isyarah yang
jaraknya yang dekat, yang kita gunakan untuk jarak yang dekat, yaitu hadza, kemudian hadhihi. Nah, kapan kita menggunakan hadza dan kapan kita menggunakan hadhihi? Ingat, kuncinya adalah ketika kata bendanya yang tidak memiliki ta marbuta dan jenis orangnya yang laki-laki kalau kepada orang. Kalau untuk hadhihi ketika menemukan jenis benda atau kata benda yang memiliki ta marbuta, dan untuk orang yang berjenis kelamin perempuan seperti Aisyah, Zainab, Fatimah, ya, itu untuk digunakan muannas. Nah, teman-teman, ini salah satu penjelasan singkat hari ini. Silakan dicek di YouTube, ditonton sampai habis. Jangan lupa baca petunjuknya agar teman-teman bisa mengerti, bisa memahami dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.